Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tambah Paham. Di kesempatan kali ini kita akan kembali lagi belajar mengenai bab di UJPNS tahun 2023, yaitu mengenai submateri perbandingan. Buat yang nggak tahu, bab ini tuh sering bahkan selalu keluar di soal-soal CPNS ataupun terakhir kemarin di kedinasan juga masih keluar ya bab ini, yaitu bab perbandingan korelasi tabel. Jadi perhatikan baik-baik apa yang akan kita bahas hari ini. Jangan di skip biar tidak terjadi miskonsepsi sehingga ketika teman-teman keluar lagi soal ini bisa mengerjakan dengan mudah, cepat, dan tentunya tepat. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita ke soalnya. Oke, soal yang pertama ini ada posisi dua tabel ya, kiri sama kanan. Kita diminta untuk membandingkan hubungan antara bagian kiri dan kanan nih teman-teman. Kalau kita cek bagian kiri itu adalah huruf P, kanan adalah huruf Q. Nah, kita diminta untuk cari korelasinya. Kalau kita cek di sini ada P itu sama dengan 40% dari 30. Nah, coba kita hitung. 40% berarti kan dapat ditulis dengan nilainya 40/100 tak kalikan dengan 30. Jadi kalau ketemu ada kata-kata persentase, ketemu dengan kata dari itu dikali. 40% dari 30 berarti 40/100 kalikan dengan 30. Seperti yang kita udah bahas kemarin ya. Ada 0 atas, 2 hilang, maka 0 yang bawah juga akan hilang 2 totalnya. Maka tinggal apa? Tinggal angka 4 kalikan 3 bagi dengan 1. Dapatnya berapa? Oh, dapatnya 12. Jadi P itu nilainya 12. Sekarang kita cek yang bagian Q. Kita Q di sini ada keterangan bahwa bilangan prima antara 11 sampai 15. Itu kalau kita tuliskan berarti 11, ini 15. Angka-angka di antara 11 sama 15 ada berapa? Ada 3. Angka apa aja? Ada angka 12, angka 13, sama angka 14. Nah, yang diminta apa? Yang diminta cuma di sini adalah yang bagian prima. Buat yang belum hafal atau belum tahu, bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan dua angka. Hanya bisa dibagi dengan dua jenis angka. Angkanya sendiri dan angka 1. Nah, kalau kita cek di sini, itu bilangan primanya ada pada angka 13. Kenapa? 13 hanya bisa kamu bagi dengan angka 1 dan angka 13. Kalau kalian bagi dengan angka 12 dibagi dengan angka 2 pasti akan menghasilkan nilai koma. Jadi wajib habis dibagi dengan angkanya cuma dua jenis. Contoh lagi misalkan prima ya. Contoh lagi adalah angka 3. 3 itu hanya bisa habis dibagi dengan angka 3 dan angka 1. Apalagi ada angka 7, angka 29. Ini adalah angka-angka yang hanya bisa habis ketika dia dibagi dengan angkanya sendiri dan angka 1. Jadi kelihatan banget ya bahwa nilai Q di sini adalah angka 13 karena dia bilang tadi nilai di antara 11 sampai 15 yang mana dia prima, yaitu apa? 13. Oh, berarti kalau gitu Q-nya dapat 13, P-nya dapatnya adalah 12. Sehingga apa hubungannya? Hubungannya P itu lebih kecil dibandingkan yang Q. Ingat, yang ada caplok kayak gini tuh yang lebih gede. Yang lancip gini berarti dia lebih kecil. Q lebih besar dibandingkan P. P lebih kecil dibandingkan Q. Maka jawabannya apa? Oh, jawabannya ada di bagian opsi yang apa? Yang A berarti ya. Ada. Oh, gampang banget ya. Selama kita tenang, kalem, nggak usah panik, pasti bisa mengerjakan teman-teman. Yang penting kuncinya rajin belajar dan jangan panik. Nah, pasti bisa. Oke, langsung saja kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, nah ini kalau kita cek soal yang kedua adalah tipikal soal yang sama kayak tadi, tapi di sini menggunakan konsep penjumlahan pecahan desimal dan persen. Kita lihat dulu ya seperti kayak tadi, yaitu yang P dulu aja, kita tuliskan P, dia bilang di sini apa? 5/2. 5/2 itu berapa? 2,6.
Apa itu 20%? 20% adalah 20 dibagi dengan 100 plus 13,5. Oh, berarti dapatnya apa? P sama dengan 2,5 min. Berapa ini dapatnya? Coret, tinggal 2 bagi 10 dapatnya 0,2 tambah dengan 13,5. Maka kita kurangi 2,5 kurangi 0,2 dapatnya 2,3 tambah 13,5. Jawabannya berapa? Oh, jawabannya adalah 15,8. Ini adalah nilai dari yang P. Sekarang pindah yang Q. Coba kita lihat. Q dia bilang berapa tadi? 2/5. 2/5 itu sama kayak 0,4. Tambah 7/2. 7/2 dapat T3,5. Tambah dengan berapa? 11,9. Maka dapatnya ini 3,9 tambah dengan 11,9. Dapatnya berapa? Oh, dapatnya sama ternyata, yaitu 15,8. Maka dapat disimpulkan di sini, oh berarti nilai P itu sama dengan nilai Q. Ada nggak jawabannya? Ada dong. Apa jawabannya? Di opsi yang bagian C. Wah, gampang banget loh. Jadi tidak ada sama sekali kesulitan ketika mengerjakan soal seperti ini. Oke, sekarang kita coba lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini teman-teman bisa mengerjakan buat latihan. Jadi kalian coba kerjakan, kemudian hasil pengerjaan kalian coba ditulis di komentar. Nanti yang jawabannya benar tak like ya, atau mungkin tak sematkan, biar teman-teman yang jawabannya belum benar bisa belajar mengkoreksi apa kesalahan pas dia ngitung. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi sembari kita belajar, teman-teman juga sembari latihan. Oke, langsung saja dikerjakan. 3, 2, 1, go! Nah, soal berikutnya ini adalah soal berkaitan dengan konsep rentan. Jadi kita lihat di sini ada 10 kurang dari P. P itu kurang dari 20. Jadi P lebih gede dibandingkan 10 tapi kurang dari 20. Kita coba gambarkan diagramnya aja biar lebih gampang. Ini angka 10. Ini angka 20. Nah, di sini 20 ya, tak buat rentang gini aja biar lebih gampang. Nah, kemudian yang bagian Q-nya gimana? Q-nya itu kalau kita cek lebih dari 15, kurang dari 25. Kita buat angkanya 10. Habis ini kan berarti ada 15 di sini dong. Ada angka 15 di sini. Di antara angka 20 dan 10 ada angka 15. Kemudian buat lagi, ini ada angka 15 sampai 25. Kalau kita cek angka 20 itu di antara angka 15 sama angka 25. Sehingga dapat kita simpulkan, ini ada P, ini ada P, ada P, ada P, ada P. Ini ada Q ya, berarti ada Q, ada Q, ada Q, ada Q di sini. Nggak tahu berapa angkanya, random kan? Yang kalau kita cek, P itu bisa aja sama dengan Q, kemudian P itu bisa aja kurang dari Q. Bahkan P itu bisa aja lebih besar dibandingkan Q. Ini kan sebuah hal yang rancu. Sehingga kalau ketemu hal yang rancu seperti ini, tidak ada kepastian, maka jawaban yang tepat itu adalah tidak dapat ditentukan. Apa opsinya berarti? Oh, opsinya ada di opsi yang Oke, misalkan lagi teman-teman bisa pakai juga model yaitu sampling angka. Contoh, kita buat P-nya adalah 15. Kemudian Q-nya tak buat bisa aja 17. Bener ya? 15 itu P lebih dari 10 kurang dari 20. Q itu 17 bisa nggak? Bisa dong. Karena dia kan bilang Q itu kurang dari 25 lebih dari 15. Maka bisa pakai ini. Tapi di sisi lain kita bisa buat P itu sama dengan 16, Q juga sama dengan 16. Bisa aja kan? Wong dia bilang Pi itu di atasnya 10, di bawahnya 20, maka 16 bisa. Q itu di atasnya 15 dan di bawah 25, maka 16 juga bisa. Oh, berarti bisa aja ini lebih kecil, lebih besar, bisa aja juga dia sama dengan. Ketika ketemu hal yang rancu, hal yang dia tidak tentu jawabannya, maka pilihlah jawaban yang tidak dapat ditentukan. Seperti yang tadi kita udah jawab ya, yaitu opsinya adalah
Jadi gitu ya teman-teman, kalau nanti ketemu rentang bisa dibuat sampling angka kayak gini, ataupun boleh juga menggunakan kaidah rentang kartesius. Terserah teman-teman, yang penting teman-teman paham konsepnya dan ngerti cara kerjanya. Oke, gitu. Sekarang kita coba lanjut ke soal berikutnya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Kalau kita cek di sini ada soal menggunakan kaidah kecepatan waktu sama jarak menggunakan konsep JKW. Udah pernah kita bahas kemarin, jadi harusnya hari ini pasti lebih cepat mengerjakannya. Coba kita lihat di sini. Yang bagian P itu kan dia bilang waktu ya. Tanyakan waktu dari A ke B. Berapa? 15 km. Berapa kecepatannya? 60. Kaidah JKW. Yang lupa atau nggak tahu, tak enter lagi. Rumusnya tuh gini. JKW. Ditanyakan waktu. Oh, W sama dengan apa? W itu kan ini tadi ya. Lihat, W itu sama dengan J bawahnya K. Berarti W sama dengan J per K. Oh, berarti J per K. Dimasukkan jaraknya tadi, kalau kita cek yang P itu kan A ke B. 15 kilo. Kecepatannya berapa? Kecepatannya adalah 60. Maka dimasukkan 60. Gitu ya. Sehingga kalau kita hitung dapatnya berapa? Dapatnya adalah kalau cek 0,25. Buat teman-teman yang masih bingung ketika ketemu ada pecahan gede kayak gini, bisa menggunakan metode penyederhanaan. Gimana caranya? Yang atas kita bagi dengan angka yang sama dengan yang bagian bawah. Contoh, angka 5. 15 bagi 5 dapatnya berapa? Oh, dapatnya 3. Maka yang bawah juga dibagi dengan angka yang sama. 60 bagi 5 dapatnya berapa? Oh, dapatnya itu adalah 12. Masih bisa kita sederhanakan lagi. Nah, 3 dibagi 3 dapatnya berapa? 1. 12 bagi 3 dapatnya berapa? 4. Seperempat dapatnya berapa kemarin? Dapatnya 0,25. Ini yang P. Kemudian gimana yang Q? Q juga sama aja kaidahnya kan? Rumusnya tetap sama, nggak ada perubahan. Yaitu W sama dengan J per K, cuma nilainya berbeda. J-nya itu berapa jaraknya? Jaraknya yang Q itu kan dia pakai A ke C. Dapatnya berapa? 25. Tak masukkan jaraknya 25. Kecepatannya berapa? Oh, di sini kecepatan yang dia pakai dapatnya 100. Maka masukkan 100. 25 bagi 100 dapatnya berapa? Dapatnya 0,25. Nah, kalau kita cek, lihat di sini ada angka 0,25, ada angka 0,25. Angkanya sama. Berarti dapat disimpulkan P itu sama dengan Q. Sehingga jawabannya apa? Jawabannya adalah yang C. Ya, gitu ya. Jadi sangat gampang sekali. Tadi kita bisa lihat bahwa kita bisa mengerjakannya. Bahkan kalau sering latihan pasti bisa mengerjakannya kurang dari 10 detik. Yang penting sering latihan, belajar, selalu mereview ulang apa yang sudah dipelajari. Sehingga ketika ketemu soal yang sama, lebih cepat mengerjakan. Gitu ya. Jadi hari ini kita udah selesai untuk membahas contoh-contoh soal perbandingan. Gak usah khawatir, kita akan ketemu lagi nanti dengan soal-soal yang sama mungkin kapan-kapan, tapi dengan tingkatan yang lebih susah biar teman-teman semakin siap nanti menghadapi SKD CPNS tahun 2023. Jadi, pantau terus channel ini, jangan lupa di like, subscribe tentunya, bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan info menarik dan materi menarik secara gratis tentunya di channel Tambah Paham. Saya cukupkan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.